Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Naiko Islam, Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah kita dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan serta doa agar saudaraku selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, diampuni dosa-dosanya, serta dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sholat merupakan ibadah yang wajib dikerjakan setiap umat muslim, khususnya sholat 5 waktu. Namun ternyata tidak semua sholat yang dikerjakan seseorang bernilai ibadah dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kewajiban mendirikan sholat termaktub dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103. Artinya, sesungguhnya itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Setiap umat muslim yang telah memenuhi syarat dianjurkan mendirikan sholat. Siapapun yang menjaga sholatnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjamin keselamatan di dunia dan di akhirat. Namun ada beberapa golongan yang meskipun mendirikan sholat namun tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dijelaskan bahwa ada segelintir orang yang celaka meskipun telah mendirikan sholat. Artinya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Menurut tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Ibnu Abbas dan lain-lainnya mengatakan bahwa makna yang dimaksud dalam surat Al-Ma'un ayat 4 ialah orang-orang yang munafik yang mengerjakan sholatnya terang-terangan sedangkan dalam kesendiriannya mereka tidak sholat. Karena itulah disebutkan oleh firman-Nya bagi orang-orang yang sholat, Al-Ma'un ayat 4, yaitu mereka yang sudah berkewajiban mengerjakan sholat dan menetapinya kemudian mereka melalaikannya. Hal ini ada kalanya mengandung pengertian tidak mengerjakan sama sekali menurut pendapat Ibnu Abbas, atau mengerjakan bukan pada waktu yang telah ditetapkan baginya menurut syariat, bahkan mengerjakannya di luar waktunya sebagaimana yang dikatakan oleh Mashrun dan Abu Duha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 142, artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran surat An-Nisa ayat 142. Golongan orang yang sholat tidak diterima. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang orang-orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya 10 orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW menyebutkan satu persatu jenis orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang sholat sendirian tanpa membaca Al-Fatihah, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, orang yang mengimani sholat suatu kaum sementara kaum itu benci, budak yang melarikan diri dari tuannya, peminum arak khamar, istri yang bermalam sementara suaminya tidak ridho kepadanya, wanita merdeka yang sholat tanpa memakai kerudung, pemakan riba, pemimpin yang zalim, orang yang biasa melakukan sholat namun sholatnya tidak mampu mencegah dirinya dari kekejian dan kemungkaran sehingga dia justru semakin bertambah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat orang munafik dalam kitab Sahihain telah disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, artinya, itu adalah sholat orang munafik, itu adalah sholat orang munafik, itu adalah sholatnya orang munafik. Dia duduk menunggu matahari, dan manakala matahari telah berada di antara kedua tanduk setan, yakni akan tenggelam, maka bangkitlah ia untuk sholat dan mematuk sholat dengan cepat sebanyak 4 kali tanpa menyebut Allah di dalamnya melainkan hanya sedikit. Ini merupakan gambaran sholat asar di waktu yang terakhirnya. Sholat asar sebagaimana yang disebutkan dalam nas hadis lain disebut sholat wusta, yang digambarkan oleh hadis adalah batas terakhir waktunya, yaitu waktu yang dimakruhkan. Kemudian
Seseorang mengerjakan sholatnya di waktu itu dan mematuk sebagaimana burung gagap mematuk. Maksudnya ia mengerjakan sholat tanpa tumanina dan tanpa khusyuk. Karena itulah maka dikecam oleh Rasulullah SAW bahwa orang yang tersebut tidak menyebut Allah dalam sholatnya, melainkan hanya sedikit sebentar. Barangkali hal yang mendorongnya melakukan sholat tiada lain pamer kepada orang lain, dan bukan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang seperti itu sama kedudukannya dengan orang yang tidak mengerjakan sholat sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.